Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti dengan NIM D022306. Nah, pada kesempatan ini kelompok kami akan membahas analisis kasus keamanan data, khususnya kebocoran data pada sistem Manage My Health. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu konsep keamanan data atau apa itu keamanan data. Keamanan data sendiri adalah upaya untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, kemudian menjaga kerahasiaan informasi, serta sangat penting terutama untuk data yang sensitif seperti data kesehatan. Kemudian pengenalan akan kasus Manage My Health ini. Jadi kasus ini terjadi pada platform Manage My Health, yaitu layanan kesehatan digital yang digunakan untuk mengakses data medis atau data pasien di Selandia Baru yang mengalami kebocoran data pada tahun 2025 kemarin. Adapun kronologi singkatnya itu sistem diretas oleh hacker, kemudian data pasien diambil atau berhasil diakses, kemudian informasi medis diambil, dan data ini digunakan sebagai ancaman untuk pemerasan. Kemudian adapun dampak awal dari kejadian tersebut, data sensitif pasien terancam, kemudian berisiko disalahgunakan dan dapat menurunkan kepercayaan pengguna terhadap sistem yang digunakan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Yudhasta Gita Putri dengan NIM di 0223022. Jadi di sini saya akan menjelaskan klasifikasi ancamannya. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu data breach. Jadi data breach adalah kebocoran data rahasia yang terjadi karena akses tanpa izin. Jadi dia itu bertujuan untuk mencuri data penting, mendapatkan keuntungan dan menyalahgunakan informasi. Jadi kita harus melindungi data pribadi dan mencegah penyalahgunaan data. Selanjutnya yaitu apa sih itu data extortion atau bisa disebut dengan pemerasan data. Jadi dia itu akan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan menekankan korban menggunakan data sensitif. Jadi pentingnya untuk melindungi data dari ancaman, pemerasan, dan menjaga keamanan serta privasi pengguna. Nah, selanjutnya yaitu jenis serangan pada kasus Manage My Health. Jadi yang pertama ada kombinasi data breach dan ancaman penyebaran data. Yang kedua ada data pasien dicuri oleh hacker, dan yang ketiga data digunakan untuk ancaman penyebaran. Saya Melani Raita dengan NIM D022328. Pada bagian ini saya akan menjelaskan cara kerja serangan pada kasus kebocoran data Manage My Health. Nah, yang pertama-tama itu hacker akan masuk ke sistem dengan memanfaatkan celah keamanan seperti SQL injection, phishing, atau brute force. Nah, hal ini biasanya terjadi karena sistem memiliki perlindungan yang lemah. Kemudian yang kedua itu, setelah berhasil masuk, hacker akan mengakses database dan mengambil data pasien seperti nama, riwayat kesehatan, dan informasi pribadi lainnya, biasanya melalui query atau data dump. Selanjutnya kita bahas bagaimana data tersebut digunakan untuk ancaman. Nah, data yang berhasil dicuri ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tindakan kejahatan. Salah satunya adalah pemerasan, di mana pelaku mengancam akan menyebarkan data jika tidak diberikan sejumlah uang. Selain itu, data juga bisa dijual di dark web kepada pihak lain. Nah, tidak hanya itu, data pribadi juga bisa disalahgunakan untuk penipuan atau pencurian identitas. Bahkan, kebocoran data kesehatan dapat melanggar privasi pengguna secara serius. Sebagai kesimpulan dari alur serangan ini, dimulai dari menemukan celah sistem, kemudian masuk secara ilegal, mengakses database, mengambil data, dan akhirnya menyalahgunakan data tersebut. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai klasifikasi ancaman berdasarkan cara kerja serangan. Saya Aceh Iqbal, NIM D02234041. Nah, di sini saya akan membacakan materi saya, yaitu untuk mengidentifikasi aktor, yang dimana di sini untuk pelakunya itu adalah kelompok hacker yang bernama Kazu. Nah, untuk kelompok hacker Kazu ini itu belum teridentifikasi ya, jadi masih belum jelas apakah dia berkelompok atau individu. Dan asalnya juga belum diketahui, itu yang pertama. Nah, kemudian untuk motivasi dari kelompok Kazu ini, dia itu menggunakan double extortion ya, dimana dia akan meminta uang tebusan terlebih dahulu, kemudian apabila uang tebusannya tidak dipenuhi, maka dia akan mengancam menyebarkan data sensitif. Nah, untuk tebusan yang dia minta itu ada sekitar $60.000 untuk tidak membocorkan datanya, yaitu sekitar 1 miliar rupiah. Nah, kemudian untuk di materi selanjutnya yaitu untuk analisis dampak, yang dimana untuk yang pertama itu ada dampak ke pengguna. Nah, di sini ada dampak untuk ke pengguna, yang dimana kebocoran data kesehatan sensitif seperti hasil lab, rekam medis, kemudian untuk surat rujukan. Nah, kemudian untuk resikonya itu pencurian identitas ya. Kemudian ada pemerasan atau blackmail, dan kemudian ada phishing target. Nah, kemudian ada pun dampak ke organisasi ya, yaitu hilangnya kepercayaan publik, kemudian kritik besar terhadap sistem keamanan, dan ada investigasi pemerintah dan hukum, dan sampai pengadilan tinggi terutama untuk melindungi data. Saya Cuma Mata Raffi Ahmad, NIM D022308. Di sini saya akan memberikan solusi teknis. Yang pertama itu enkripsi data pasien. Nah, enkripsi itu adalah proses mengubah data menjadi kode rahasia agar tidak dibaca oleh orang yang tidak berwenang. Jadi,
Walaupun data bocor, isinya tetap tidak bisa dipahami tanpa kunci khusus. Nah, selanjutnya itu ada update sistem keamanan. Sistem harus selalu diperbarui karena biasanya ada celah keamanan yang ditemukan seiring waktu. Dengan adanya update, kita menutup celah tersebut agar tidak dimanfaatkan oleh hacker. Nah, selanjutnya itu ada monitoring deteksi serangan. Nah, monitoring itu bisa berarti memantau aktivitas sistem secara terus-menerus. Jika ada aktivitas yang mencurigakan, sistem bisa langsung mendeteksi dan memberikan peringatan sehingga serangan bisa dicegah lebih cepat. Selanjutnya kita masuk ke solusi yang non teknisnya. Poin pertama itu ada edukasi keamanan data. Nah, pengguna seperti tenaga medis harus diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga data, misalnya tidak membagikan password dan berhati-hati terhadap phishing. Nah, ada pun juga kebijakan perlindungan data. Organisasi harus memiliki aturan yang jelas tentang bagaimana data disimpan, diakses, dan dilindungi, sehingga semua orang memiliki pedoman yang sama. Selanjutnya itu ada audit sistem berkala. Nah, audit dilakukan untuk mengecek apakah sistem sudah aman dan sesuai standar. Jika ditemukan kelemahan, bisa segera diperbaiki sebelum terjadi masalah. Penutup dari kami itu keamanan data itu sebagai prioritas utama. Karena data pasien adalah informasi sensitif, jadi harus dijaga dengan sangat serius. Selanjutnya itu ada menjaga privasi dan kepercayaan pasien. Nah, jika data aman, pasien akan merasa percaya dan nyaman menggunakan layanan. Adapun kolaborasi teknologi dan manusia. Nah, artinya itu keamanan tidak cukup hanya dari sistem saja, tapi juga dari kesadaran manusia itu sendiri ataupun yang menggunakannya. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.